Pati, Jawa Tengah mengeluhkan terganggunya suplai air untuk lahan pertanian karena penggundulan hutan Pegunungan Kendeng. Puluhan tenaga kesehatan Puskesmas Tonjong beraudiensi dengan Dinas Kesehatan menuntut Kepala Puskesmas Tonjong mundur dari jabatannya. Pemkab Kendal berupaya untuk memberikan kesiapan baik secara psikologis maupun kesehatan dan kapasitas kewirausahaan pada PNS dalam menghadapi purna tugas. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Puluhan tenaga kesehatan atau nakes dari Puskesmas Tonjong pada Kamis siang menggeruduk kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menuntut Kepala Puskesmas Tonjong Sri Mulyani diganti dari jabatannya. Puluhan nakes geruduk ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, alasannya sikap Kepala Puskesmas Tonjong dinilai tidak transparan dan bersikap arogan terhadap bawahan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terungkap saat perwakilan nakes beraudiensi dengan Kepala Dinkes Brebes di ruang kerjanya. Perwakilan nakes Puskesmas Tonjong, Dr. Rangga Bagus Irawan mengatakan bahwa kedatangan nakes menemui Kadinkes sebagai bentuk mosi tidak percaya pada atasannya sehingga menuntut untuk diganti. Mereka mendatangi Kadinkes dengan alasan Kapus tidak transparan soal insentif petugas tracing COVID dan vaksin yang diterima tanpa ada rincian yang jelas. Selain itu, perihal sikap arogan Kapus Tonjong terhadap para bawahannya, bahkan dalam sebuah forum yang bersangkutan menyampaikan ancaman dalam arti menekan personel honorer yang kritis dan vokal bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang. Bahkan sikap provokasi dan fitnah juga dilontarkan Kapus kepada personel nakes, seperti menuduh tanpa bukti terkait nihilnya anggaran pengadaan ATK sampai mengadu domba. Menyampaikan penolakan islah. Itu kan kemarin diislahkan oleh Bu Kadin sama Inspektorat. Di mana itu? Datang turun ke Puskesmas Tonjong. Satu, Oke. ketidaktransparansi masalah insentif vaksin dan insentif tracer. Sebagai contoh, Dok. Jadi perbandingan yang dibagi ke kami itu nggak sebanding dengan teman-teman puskesmas lain. Nah, setelah kita bahas di forum, selalu tidak boleh. Itu. Kedua, mengadu domba antar karyawan. Kayak gitu. Jadi saling menjatuhkan satu sama lain. Ketiga, memfitnah. Jadi kayak gitu, memfitnah antar karyawan juga. Jadi tuntutannya apa, Dok? Untuk tuntutannya jelas. Pertama, menolak islah dengan Kepala Puskesmas. Tujuan utamanya mengganti Kepala Puskesmas Tonjong. Kepala Dinas Kesehatan Brebes Inneke Tri Sulistiowati saat dikonfirmasi awak media usai bertemu dengan para nakes menjelaskan, sebagai dinas yang menaungi nakes Puskesmas, pihaknya sudah menerima banyak laporan. Bahkan Inspektorat juga sudah dilibatkan untuk pembinaan sebagai upaya penyelesaian masalah, termasuk menampung keluh kesah dan semua keresahan nakes Puskesmas sedang dalam proses pembahasan. Masih dalam rangka pembinaan sih, kita ingin tahu permasalahannya apa. Nah, hari ini mereka melanjutkan seperti itu. Rencananya hari Sabtu besok, tapi ini rupanya janjian hari ini bermaksud ke sini. Ya, karena ada permasalahan terkait dengan mungkin ketidaknyamanan selama ini mereka bekerja. Jadi mungkin karena gaya kepemimpinan dari Kepala Puskesmas saat ini mungkin dinilai yang mungkin belum bisa merangkul semuanya, sehingga ada mungkin pihak-pihak yang merasa kurang nyaman lah, seperti itu. Ya lumrah lah, orang gaya kepemimpinan itu berbeda-beda, sehingga di sana sini mungkin masih ada yang belum bisa menerima, seperti itu. Ditemui terpisah, Kepala Puskesmas Tonjong Sri Mulyani menambahkan, merespon aksi puluhan nakes yang mendatangi kantor Dinkes, pihaknya mengklaim hanya miskomunikasi sebab persoalan yang ada sebenarnya bisa diselesaikan secara internal. Pekerjaan terkait dengan tugas pimpinan dan bawahan, artinya di sini ada miskomunikasi atau kesalahpahaman yang seharusnya bisa duduk bersama. Kemudian ini dalam penanganan kepala dinas dan kebetulan kita dalam proses penyelesaian. Artinya kemarin ada pembinaan dari kepala dinas dan inspektorat.
Ini hanya miskomunikasi saja, artinya kesalahpahaman antara bawahan dan pimpinan, dan itu hanya beberapa orang saja. Inti tuntutan para nakes adalah menolak islah yang telah dilakukan oleh Kepala Dinkes dan Inspektorat Brebes dan meminta Kepala Puskesmasnya untuk segera diganti agar kinerja para nakes di puskesmas tersebut nyaman dalam menjalankan tugasnya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kondisi Pegunungan Kendeng bagian utara di Kabupaten Pati semakin memprihatinkan. Selain penggundulan hutan, saat ini juga marak penambangan atau galian C di Pegunungan Kendeng. Hal itu dirasakan dan dikeluhkan para petani yang terdampak terganggunya suplai air untuk lahan pertanian mereka. Beginilah kondisi Gunung Kendeng di wilayah Pati Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan. Tampak pegunungan yang gundul dan juga beberapa tambang menghiasi kondisi Pegunungan Kendeng saat ini. Penggundulan Pegunungan Kendeng saat ini sudah terlihat dari kejauhan. Sejauh mata memandang tampak Pegunungan Kendeng yang sudah tidak lagi gagah dengan rimbun pepohonan. Kondisi tersebut dirasakan dan dikeluhkan para petani di sekitar lereng Pegunungan Kendeng, seperti dirasakan oleh salah satu petani Suharno, warga Sumbersari, Kecamatan Kayen. Suharno mengaku dengan gundulnya Pegunungan Kendeng ditambah adanya tambang serta galian C, musim tanam di wilayahnya tidak bisa maksimal karena sumber air dari Pegunungan Kendeng berkurang. Saya pekerjaan sehari-hari itu sebagai petani, jadi saya ini habis panen, kita mengolah lagi lahan untuk persiapan untuk menanam tanaman lagi. Ini ada cabai, yang sini untuk peruntukan di jagung, seperti itu Mas. Untuk saat ini petani untuk musim tanam sendiri seperti apa Pak? Musim tanam di sini itu kan ada tanam jagung, ada yang tanam padi ya. Dan sekarang ini di sebelah sana juga mulai menggarap persiapan untuk padi. Kalau dikaitkan dengan dampak lingkungan di Pegunungan Kendeng bagi petani, imbasnya apa ya, Lek? Kita juga melihat ya sisi di atas sana itu di Pegunungan Kendeng sekarang ini gundul. Penggundulan itu terlalu masif ya, dan tanaman keras yang seharusnya itu untuk menyangga, menyimpan air ketika hujan, sekarang ini nggak bisa. Jadi ketika hujan langsung menyebabkan banjir bandang. Jadi petani merasa kalau kemarau juga debit air semakin kurang, seperti itu Mas. Imbas dari gundulnya Pegunungan Kendeng dan banyaknya tambang ini, Suharno pun berharap agar pemerintah daerah memberikan solusi terhadap kondisi Pegunungan Kendeng yang semakin kritis sebab para petani memerlukan suplai air yang memadai untuk pertanian. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh,
HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store ya apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolah ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sejumlah orang mengatasnamakan ABISMA atau Asosiasi Agen Bus Semarang meminta mengoptimalkan Terminal Mangkang, Semarang. Hal tersebut dilakukan karena selama ini Terminal Mangkang belum sesuai fungsi, yakni sebagai tempat rujukan transportasi, sebab masih banyak terminal bayangan dan agen tidak pada tempatnya. Terminal tipe A Mangkang Semarang dinilai oleh Asosiasi Agen Bus Semarang atau ABISMA belum sesuai dengan fungsinya sebagai terminal. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan Terminal Mangkang sebagai tempat rujukan dalam memperoleh transportasi baik dalam maupun luar kota. Asosiasi Agen Bis Semarang menuntut untuk mengoptimalkan terminal. Asep selaku perwakilan Agen Bis Semarang mengaku belum optimalnya Terminal Mangkang disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya lokasi Terminal Mangkang jauh, ada terminal bayangan yang lokasinya lebih dekat, dan juga agen-agen bis yang tidak mau pindah ke Terminal Mangkang sehingga tidak terpusat menjadi satu one-stop service. Terminal Mangkang supaya kembali ke marwahnya agar jadi terminal yang sesungguhnya untuk penurunan dan penaikan penumpang. Selama ini seperti apa? Selama ini memang kurang kondusif lah, karena masih ada terminal-terminal bayangan di wilayah Semarang dan sekitarnya. Jadi kami ingin semua rekan yang ada di sana kita sama kami dari Terminal Mangkang itu jadi kemajuan bersama juga. Dan itu ikon Kota Semarang yang keempat yang belum optimal untuk dikondisikan. Yang menjadi tuntutan Pak? Yang menjadi tuntutannya kita harus bisa bekerja sama dan jelasnya bisa persaudaraan terjadi lagi gitu loh. Untuk mengembalikan marwah Terminal Mangkang, Asosiasi Agen Bis Semarang menggelar deklarasi. Selain tujuan utama mengoptimalkan Terminal Mangkang, juga mendukung kebijakan kenaikan BBM agar penyaluran subsidi tepat sasaran, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di sektor transportasi darat. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan.
Memasuki masa pensiun atau purna tugas bagi aparatur sipil negara, rentan mengalami kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan, yang diikuti dengan menurunnya harga diri atau biasa dikenal dengan post-power syndrome. Untuk itu, Pemkab Kendal berupaya untuk memberikan kesiapan, baik secara psikologis maupun kesehatan dan kapasitas kewirausahaan pada semua PNS dalam menghadapi masa purna tugas. Satu langkah yang bijak apabila ASN menjelang purna tugas sudah membekali dirinya dengan kemampuan dan keterampilan di bidang kewirausahaan, jasa maupun bidang-bidang lain yang sesuai dengan bakat keinginannya. Dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, diharapkan para ASN pensiun tetap dapat berkarya yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk masyarakat. Sekretaris Daerah Kendal Sugiono mengatakan, Pemkab Kendal berupaya untuk memberikan kesiapan, baik secara psikologis maupun kesehatan dan kapasitas kewirausahaan pada semua PNS dalam menghadapi masa purna tugas. Oleh karena itu, masa purna tugas tidak perlu dijadikan hal yang mencemaskan. Masa purna tugas harus dijadikan kesempatan untuk lebih leluasa dan bebas untuk mengembangkan diri dalam berkarya. Tugas itu kan mengalami perubahan situasi yang tadinya serba teratur menjadi tidak teratur dan sebagainya. Maka tadi saya pesankan ada 3 hal kita untuk tetap beraktivitas dari segi hati, kemudian otak dan otot. Hati kita mungkin peribadatan harus tetap dijaga terus dan mungkin ditingkatkan. Kemudian otak, pikiran-pikiran yang selama ini aktivitas pikiran itu berjalan cukup pesat. Pada saat pensiun jangan begitu saja langsung istirahat, tapi harus tetap dipakai untuk sebagai ketua RT atau sebagai pembina di masyarakat dan sebagainya, sehingga pikiran-pikiran itu tidak langsung berhenti. Karena apa? Kalau otak kita langsung berhenti, nanti otak kita akan mengecil. Sementara itu, Kepala Kanwil Bank Syariah Indonesia Semarang, Imam Hidayat mengatakan, ASN yang purna tugas ini diarahkan untuk berhijrah ke layanan perbankan syariah. Tidak hanya itu, ada kemudahan dalam modal usaha dengan mendorong ASN yang pensiun untuk bisa berwirausaha. Ya, kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Pemkab Kabupaten Kendal yang sudah memberikan kesempatan kami untuk mensosialisasikan BSI. Insya Allah nanti kami akan mensosialisasikan terkait dengan beberapa produk kepada para ASN menjelang pensiun, pra-pensiun. Kami akan memperkenalkan produk-produk payroll tabungan kepada para ASN yang menjelang pensiun ini untuk berhijrah ke Bank Syariah Indonesia. Selain itu kami juga akan mensosialisasikan terkait dengan kewirausahaan. Apabila ada yang membutuhkan modal kerja, itu BSI siap untuk memberikan pelayanan. Dijelaskan banyak ditemukan ASN yang telah memasuki pensiun mengalami kemunduran fisik dan kesehatan yang cukup drastis. Hal ini disebabkan adanya kevakuman kegiatan, bahkan kurang gerak dan olahraga. Berkenaan dengan hal tersebut, ASN harus mampu menciptakan ide-ide kreatif dan membiasakan otak untuk selalu berpikir. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.